ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Najwa ya. Jazakumullah khairan katsir ya. Udah ya, udah. Dan untuk doa Sya'ban, perbanyak sholawat masih tetap bisa dilakukan ya. Perbanyak aja sholawat, bablas aja sampai Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa Sya'ban bablas aja ya sampai Ramadan. Gak ada masalah ya. Siap Mbak Cici ya. Ustazah, kalau menyusui tidak berpuasa karena bayi, apa harus qada atau bayar fidyah? Dalam Al-Baqarah dijelaskan, coba puasamu lebih baik bagimu. Jadi puasa kalau nggak sanggup boleh fidyah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah untuk doa Sya'ban teman-teman bablas aja. Siap Bunda Liza ya. Oke siap Mbak Umi Sitizah. Kalau kita sholat fardu sendiri, apakah tetap tidak baca ayat pendek di rakaat keempat? Kalau sholat fardu itu rakaat ketiga dan keempat nggak baca ayat pendek. Berjemaah juga kayak gitu kok. Ya jadi kita hanya dianjurkan ayat pendek di rakaat 1 dan 2. Itu beda kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, itu baru ayat pendeknya 1, 2, 3, dan 4 ya. Ustazah, bagaimana taraweh kalau sedang dalam perjalanan jauh? Boleh taraweh di mobil kalau bablas sampai subuh sholatnya bisnya, atau teman-teman boleh taraweh di saat-saat tertentu, misalnya yaitu saat berhenti atau pas udah nyampe. Pokoknya batas taraweh itu adalah azan subuh ya teman-teman ya. Sebentar ya, batas taraweh itu adalah azan subuh. Boleh jam 1 malam, boleh jam 2 malam, boleh jam 3 malam, gak ada masalah ya, is okay ya. Siap Mbak Mama Ayu ya. Jadi boleh aja ya teman-teman ya, gak ada masalah ya. Siap Mbak Ibu Umi ya. Ustazah, gimana jika orang tua tidak amanah dalam hal keuangan, padahal tiap bulan selalu dikasih uang? Yang penting kita udah ngasih sesuai dengan kemampuan kita. Persoalan uang itu mau dia apakan, mau dia nggak amanah, itu bukan urusan kita. Mau uang kita dia simpan, mau uang kita dia hemat-hematkan, mau uang itu dia ambil untuk kebutuhannya atau untuk sedekah, udah nggak usah pikirin. Tugas kita cuma ngasih aja ya. Lebih utama sholat taubat apa awabin ya setelah sholat maghrib, dua-duanya sama aja. Cuman kalau awabin itu kan waktunya terbatas, sementara sholat taubat bisa habis isya ya kan. Ustazah, sholat taubat tapi berbuat dosa lagi gimana? Kalau bisa jangan dosa yang sama, yang lain lah. Enggak ya, canda ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kita ini berusaha untuk memperbanyak berbuat baik dan mengecilkan kesalahan. Ya, kalau kesalahan itu enggak disengaja, ada beberapa kesalahan yang itu akan diampunkan. Yang pertama karena enggak sengaja. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga karena dipaksa. Nggak sengaja, lupa, dipaksa, itu hadis arba'in nomor 39 ya. Jadi itu nggak kena dosa. Tapi kalau disengaja maka dia berdosa ya. Misalnya teman-teman pengen taubat dari apa? Misalnya teman-teman pengen taubat dari ghibah. Sholat sunat taubat, minta maaf kepada orangnya kalau orangnya ada gitu ya. Dan kemudian berusaha jangan lakukan lagi. Kalaupun dilakukan karena nggak sengaja, diajak orang nggak ngerti cara lari dari ghibah, itu aman ya. Tapi harus ngerti cara lari dari dosa ghibah ya. Pertama, alihkan pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi. Yang ketiga, teman-teman boleh pergi ya. Ustazah, habis taraweh boleh nggak tahajud? Itu dua hal yang berbeda. Antara taraweh dengan tahajud itu dua hal yang berbeda. Boleh aja kita taraweh, tahajud setelah kita taraweh, nggak jadi masalah. Bolehkah sholat taraweh 4 rakaat jemaah di masjid terus sambung 4 rakaat di rumah? Tidak ada masalah ya. Ustazah, doa selepas sholat duha yang lengkap untuk rezeki lancar. Mau yang lengkap panjang Mbak ya, pakai bahasa Indonesia aja. Kalau mau yang lengkap, Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan. In kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau dia di bumi, angkatkan. In kana ba'idan fa qaribhu. Kalau dia jauh, dekatkan. In kana qalilan fa katsirhu. Kalau dia kecil, besarkan. In kana haraman fa panjang kan jadinya ya kan? Nah, jadi pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Ustazah, apa masak sebelum junub nggak apa-apa ya?
sebelum mandi. Jika sholat tahajud dan witir, saat selesai tahajud zikir dan doa dulu, atau langsung witir. Boleh langsung, boleh zikir dan doa setiap sholat. Itu bebas, karena itu bukan bagian dari rukun sholat lagi ya. Ustazah, iya, Oke, bagaimana hukumnya sholat menggunakan mukena warna pink? Kalau dulu memang ada dalil alaikumus sauda wal baida, disunahkan kita pakai pakaian atau mukena hitam dan putih di dalam sholat, gitu kan? Nah, tetapi sekarang itu tagayurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah, kalau berubah keadaan pada beberapa hukum. Dulu itu dianjurkan pakai mukena hitam dan putih ketika sholat karena membedakan diri dari orang Yahudi. Kalau sekarang boleh teman-teman pakai warna-warni, tapi jangan berlebihan aja. Karena udah biasa. Bahkan perempuan pun saat tawaf itu boleh warna-warni. Satu travel ungu semuanya gitu ya. Satu travel perempuannya pakai coklat, pakai batik saat tawaf. Itu nggak apa-apa. Beda laki-laki. Kalau laki-laki harus pakai pakaian ihram ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca Quran lewat HP enggak? Boleh, tapi ada yang mengharamkan baca Quran sama sekali ya. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Oke, Ustazah, iya. Apa boleh tahajud jam 4? Tergantung azan subuh teman-teman semuanya. Intinya sholat tahajud itu batasnya azan subuh. Sholat witir batasnya azan subuh. Sholat taraweh batasnya juga azan subuh. Misalnya teman-teman gak enak badan habis isya. Lalu teman-teman gak taraweh. Nanti bangun jam 3 habis masak taraweh. Lalu lakukan tahajud. Lalu lakukan witir. Gak jadi masalah. Yang penting batasnya adalah azan subuh. Zah, keuangan menipis tapi pengen ngasih ortu. Di sisi lain hutang harus dibayar. Hutang duluan ya, minta pengertian ke orang tuanya, bulan depan bisa kasih orang tuanya. Saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita minta maaf. Minta maaf itu urusan kita, memaafkan atau tidak itu urusan dia. Kita nggak akan kena dosa lagi ya. Aman aja. Sholat sambil duduk sah nggak Ustazah? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk kata Rasulullah. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk. Kapan? Fa'ilam tastati kalau kalian nggak bisa. Saya bukan memanggil teman-teman kalian ya, tapi maksudnya bunyi hadisnya itu kalian. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tahajud boleh dilakukan tiap malam nggak? Boleh dong. Ustazah, iya. Oke. Uangnya buat orang tua yang dikasih ke orang tua untuk foya-foya. Ingatkan saja, selanjutnya ndak usah pikirkan, tetap kasih aja ya. Karena itu haknya dia gimana pun ya. Ustazah, iya, sholat witir ba'da oke. Sholat witir ba'da isya. Kalau bangun tahajud harus witir lagi, enggak boleh. Witir cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Habis isya teman-teman witir, tengah malam tahajud boleh, tapi nggak usah witir lagi. Atau teman-teman selanjutnya adalah, atau teman-teman habis isya nggak witir, terus taraweh, nyampe rumah witir, boleh setelah tahajud. Intinya witir itu cuma boleh 1 kali. Nadanya aku suka, anakku tak mau masukkan pesantren. Siap ya. Aku pesantren 6 tahun. S1 ku usuluddin, S2 ku usuluddin, S3 ku syariah. Jadi cuma ngertinya agama aja, nggak terlalu ngerti yang lain ya. Ustazah, iya, semoga lebih baik ya dibanding aku ya, anak teman-teman semua ya. Ustazah, iya, berdoa dengan bahasa Jawa boleh nggak? Tentu boleh, nggak ada masalah. Tetangga memblokir WA saya, tapi depan saya masih ngobrol, seakan tidak apa-apa. Apakah harus saya menanyakan apa saya salah? Tidak usah. Yang penting kalau ketemu aman-aman aja, nggak apa-apa ya. Dia ngeblokir kita nggak apa-apa. Jadi kalau kita punya masalah sama orang, teman-teman, berlakulah seperti kita tidak ada masalah sama dia. Contoh, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat live terbaru dan video terbaru dari aku. Misalnya nih, aku tahu ada orang yang gibahin aku, ini cuma contoh. Misalnya ada orang yang gibahin aku gitu ya. Lalu gibahnya itu nggak berefek sama aku. Misalnya nggak ngefek ke kerjaan aku, nggak ngefek ke masa depanku, ke keluarga, ke agama, ke ibadahku gitu ya.
Apa yang harus kita lakukan adalah ketemu dengan dia biasa-biasa saja. Sampai-sampai dia tidak tahu bahwa kita tahu tentang dia. Biasa-biasa saja, nggak jadi masalah ya. Nanti dia bingung sendiri kok ya. Nanti dia bingung sendiri. Kalau kita bahas nanti jadi malah berantem gitu ya. Jadi orang yang beriman harus bisa biasa-biasa saja saat dia terzolimi ya. Jadi hati-hati menggibahkan atau menzolimi orang yang beriman. Kadang-kadang dia tahu, cuman dia berpura-pura tak tahu aja karena dia buka pintu maaf untuk kita. Oke? Ustazah, iya, apa-apa saja yang penting ketika umroh. Yang penting pertama lihat YouTube aku tentang manasik umroh. Itu penting menurutku gitu ya. Karena itu nggak disampaikan di tempat lain. Subscribe YouTube aku, Ustazah DR Nelaluki, kemudian subscribe aja. Subscribe pula, cari manasik umroh Nelaluki. Di sana aku sampaikan detail sekali tentang apa saja yang bisa diamalkan di sana. Ya, yang mau umroh jangan lupa ada 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Buat kita semua juga di tanah air. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan kapanpun 24 jam siang dan malam. Kecuali habis asar, habis subuh dan jam 12 tepat. Maksud aku nanti teman-teman pengen umroh. Lalu nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang. Tour leadernya nyuruh sholat. Yuk sholat, bingung kita sholat apa. Lakukan 5 sholat ini, bisa. Atau salah satunya boleh. Pengen kita iktikaf di Masjidil Haram. Ya, kita bingung mau sholat apa. Lakukan yang 5 ini boleh gitu ya. Kemudian cari tempat-tempat mustajab doa ya. Mustajab doa itu di mana ya? Di antara di bawah talang air dalam Hijr Ismail, di depan Multazam ya, antara pintu dengan Hajar Aswad itu juga mustajab, dalam Raudhah itu juga mustajab. Anytime mungkin kita bisa manasik umroh ya, online ya teman-teman ya. Nanti aku lihatkan gambar-gambarnya maybe di komputernya aku biar teman-teman tahu titik-titik mustajab. Oke? Ustazah, iya, sholat taubat itu berkali-kali bisa ya, bisa aja ya. Ustazah, mandi junub di bulan puasa sebelum azan ya, teman-teman ya, sebelum azan ya. Ustazah, doa apa biar malas tahajud? Kalau malas tahajud, malas nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Aku juga sering malas kok, tapi tetap dikerjakan. Oke? Jadi malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Oke? Ustazah, aku sering bilang malas tuh nggak bisa dihilangkan. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun guys. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Sampai nanti kita terbiasa ya. Apakah aku nggak pernah malas? Sering juga. Cuman bedanya kalau kita malas tetap kita kerjakan. Jangan menyandarkan sesuatu pada semangat ya. Karena semangat itu nggak akan lama nemanin kita. Palingan cuman sehari 2 hari aja. Setelah itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Ibadah, pekerjaan itu tanggung jawab. Sholat itu tanggung jawab. Puasa itu tanggung jawab. Zakat itu tanggung jawab. Kalau kita sudah bertanggung jawab, malas pun kita kerjakan. Iya kan? Nah, misalnya teman-teman kerja di kantor orang. Lagi malas, tetap berangkat nggak? Tetap berangkat. Masalahnya adalah punya tanggung jawab nggak menghadapi Allah Azza wa Jalla. Oke? Ustazah, iya. Saya nazar kalau anak saya masuk universitas negeri saya akikahkan, tapi sampai anak saya lulus kuliah saya belum akikahkan. Itulah dia jadinya dosa ya. Jadi nazar itu harus dikerjakan dan hukumnya wajib. Oke, kecuali lupa. Kalau lupa itu bisa ganti dengan kafarot, puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Tapi kalau nggak lupa tetap wajib. Apa benar pakaian akan menghisap pemiliknya? Semua barang akan dihisap, bukan cuman pakaian. Yang kita mau bazir itu akan dihisap. Apa yang kita punya itu juga akan dihisap. Maka less is more. Sedikit barang jauh lebih baik. Oke? Kalau kita punya barang, kita pakai walaupun harganya mahal, nanti aman. Kan kita pakai. Yang problem itu adalah punya barang tapi nggak teman-teman pakai. Beli nggak pakai. Beli nggak pakai. Aku cuma mau sampaikan. Punya barang baru, happy-nya itu cuma seminggu. Setelah itu kita udah anggap nggak bagus.
Ya kan? Nah, jadi sudah di fase itu ya, mantap. Jadi beli barang yang kita pakai. Kalau kita nggak pakai, jangan beli gitu ya. Aku aja kalau mau beli barang, itu aku mikir bukan karena uangnya nggak ada. Tapi aku mikir, dipakai nggak nih, kepakai nggak nih, kepakai nggak nih gitu ya. Dan tim aku tahu banget tentang itu. Aku mau beli ini loh. Kepakai nggak sih? Kepakai nggak sih? Mikirnya lama. Karena aku membeli bukan karena aku ada uang, tapi karena kepakai atau tidak. Misalnya aku mau beli dompet. Dompetku kepakai nggak? Kepakai nggak? Bukan karena dompet lama masih cantik. Aku punya waktu nggak sih untuk memindahkan kartu-kartu ini ke dompet ini? Aku bisa nggak sih mindahkannya tiap hari? Sementara aktivitasku hektik banget. Sanggup nggak nih aku memindahkannya sekali sebulan, sekali 2 bulan? Atau nanti jadi dicuekin yang lama? Ya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi mikir. Bukan karena nggak ada uang, tapi memang harus mikir itu kepakai atau tidak. Gitu kan ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, orang tua pikun, gimana sholatnya? Orang pikun dia tidak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib lagi dia untuk berzakat, nggak wajib lagi dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas agama. Jadi orang tua yang pikun jangan teman-teman paksa untuk sholat, jangan dipaksa untuk puasa, jangan dipaksa untuk fidyah dan lainnya. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat, ya udah pikun dulu. Oke gitu ya guys. Oke, Ustazah, badan lagi demam. Oke, kena air dingin bener. Bolehkah tayamum? Kalau sampai menyakitkan ke badan itu boleh tayamum ya, teman-teman ya. Jadi boleh tayamum kalau teman-teman menyakitkan ke badan ya. Intinya jangan mendatangkan mudorot bagi kita ya. Jangan mendatangkan mudorot bagi kita ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, aku selesaikan dulu ya. Sebentar ya. Oke, clear. Oke. Ustazah, amalan apa saja untuk mendoakan hajat agar anak terkabul? Lakukan sholat hajat, guys. Teman-teman tahu sholat hajat ya? Sholat hajat itu adalah sholat yang kita itu kalau butuh sesuatu. Anak sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak minta kepada Allah ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Aku punya banyak baju dan udah diberikan. Boleh nggak diberikan sama orang yang membutuhkan? Harus diberikan. Harus diberikan teman-teman. Kalau nggak kepake dosa dia. Harus diberikan. Jadi ada baju baru, keluarkan baju yang lama. Atau pakai semuanya. Kalau nggak sanggup pakai semuanya, jangan beli baru. Oke. Ustazah, iya boleh nggak puasa sunnah Syawal digabung dengan puasa Qadha? Nggak boleh. Walaupun ada yang menyatakan boleh, tapi aku jelaskan kenapa aku nggak menyarankan. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nanti aku akan jelaskan puasa Syawal karena masih lama banget. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru. Dan nanti aku akan bahas tentang Syawal, zakat fitrah, ya Idul Adha, tentang kurban. Kita akan bahas banyak hal di akun ini ya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, kalau suami istri diam-diaman 4 hari dosa nggak? Karena bermusuhan nggak? Karena bermusuhan itu adalah dosa. Jadi gini, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis amal kebaikanku akan dibawa oleh Allah, disetor kepada malaikat. Maka kemudian sahabat bertanya, oh gitu ya, berarti semua amal kita ini akan diserahkan kepada Allah, dikirim oleh Allah kepada malaikat. Betul kata Rasulullah, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi kalau mau berantem Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bayan lagi. Enggak gitu juga guys. Maksudnya itu janganlah bermusuhan diam-diaman 4 hari, oke? Akan dibawa oleh Allah ya. Jadi kecuali orang yang bermusuhan. Oke. Ustazah, baju yang udah tidak layak boleh nggak dibakar? Tentu boleh ya, nggak jadi masalah kalau dia udah nggak layak. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak dijadikan kain lap? Nggak ada problem ya. Ustazah, iya apa? Ustazah, ada ustazah yang gak pernah pesantren, suka baca doa bersama orang banyak. Berdosa gak kalau ada yang apa-apa-apa?
Terputus ya teman-teman ya. Ustazah, batas sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Siap Mbak Oma, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah, jadi baca Quran nggak tahu artinya gimana. Jadi gini guys, baca Quran itu ada 3 hukum. Pelan-pelan ya. Baca Quran itu ada 3 hukum. Pertama, bagi orang yang nggak bisa baca Al-Quran, dia wajib belajar sampai bisa. Boleh nggak baca Quran Latinnya aja? Nggak boleh. Nggak boleh. Baca Quran itu harus dari Arabnya. Loh, kenapa ada Quran Latin? Supaya belajar. Jadi dengan Quran Latin itu, baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu teman-teman bukan supaya teman-teman baca Latinnya. Tapi supaya teman-teman bisa belajar Al-Qurannya. Oke? Gitu ya. Nah, jadi kalau yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Quran maka membacanya menjadi sunnah. Dia tidak wajib lagi guys. Nah, misalnya nih teman-teman udah pandai baca Quran. Apakah teman-teman wajib baca Quran? Sunnah, tidak wajib. Nah, sementara mengetahui arti dari bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib bagi teman-teman semua. Selagi ada ustadz, ustazah yang mengerti artinya, teman-teman tidak wajib lagi untuk mengerti artinya itu. Gitu loh teman-teman ya, paham ya? Ya, jadi kalau ada yang nanya ke aku, ustazah baca Quran hukumnya apa? Aku tanya dulu, Mbak udah bisa nggak? Kalau udah bisa, maka sunnah. Kalau belum bisa, wajib belajar sampai bisa. Oke? Ini maaf ya, kalau nggak terbaca ya, aku baca semampu aku ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau lupa ingatan sedekah subuh pas jam 7 pagi, sedekah aja. Itu karena belum terbiasa. Kalau udah terbiasa, nanti aman ya. Sedekah subuh itu dikumpulkan aja di rumah, 2000 tiap hari dikumpulkan aja di rumah. Nanti sekali-kali, setiap hari Jumat, setiap hari sekali seminggu, sekali sebulan, boleh teman-teman serahkan ya. Sedekah subuh pengen dikasih ke masjid nggak jadi, jadinya dikasih ke orang tua, nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapa aja sih teman-teman ya. Oke, jadi boleh ke fakir, boleh ke miskin, boleh ke anak yatim, boleh ke orang tua, boleh ke masjid. Oke lah. Oke. Ustazah, berdosa nggak kalau hobi saya beli pakaian-pakaian dan lain-lain? Kalau nggak kepakai, Mbak tergolong orang-orang yang mubazir. Innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu kawan syaitan. Mbak boleh beli kalau Mbak pakai. Mau baju teman-teman 7 lemari, kalau dipakai nggak apa-apa. Tiap jam ganti misalnya kan. Tapi kalau nggak kepakai bajunya, itu akan menjadi berdosa dong. Paham ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi beli barang itu pastikan kalau kita pakai. Nah, agama Islam itu tidak menganjurkan punya banyak barang. Tetapi banyak uang. Kenapa? Karena semakin banyak uang, semakin banyak kita macam zakatnya. Semakin banyak kita sedekahnya. Ya, orang-orang pada masa Nabi itu walaupun mapan, bajunya sedikit. Aisyah bajunya sedikit, mapannya luar biasa. Iya kan? Mapannya minta ampun ya. Sayyidatuna Khadijah pakainya sedikit, tapi rekeningnya ibaratnya gendut kayak gitu ya. Dengan itulah nanti dia bisa sedekah, dia bisa zakat, kita bisa umrohkan banyak orang dan seterusnya. Misalnya seperti itu ya. Tapi aku suka kok gonta-ganti, enggak apa-apa juga, tapi dipakai. Oke? Ustazah, oke. Sedekah subuh mana dia? Pak Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dibelikan Quran wakaf? Boleh, bebas. Mau dikasih dalam bentuk sembako, mau dalam bentuk Quran wakaf, mau dalam bentuk mukena wakaf, nggak jadi masalah. Is okay. Merayakan ulang tahun, nah, tidak boleh dengan euforia ya. Selamat ulang tahun, apalagi pakai lilin, haram ya. Karena lilin itu adalah hadarahnya orang non muslim, yang mereka kalau berdoa dengan Tuhannya mereka pakai lilin. Nah, kita pakai pula lilin kalau berdoa ulang tahun. Jangan. Cukup dengan teman-teman silaturahmi dan mendoakan dan mengganti dengan kata-kata barakallah fi umrik. Ya, siap Mbak Siti, Mbak Rusti, berkah Allah atas usiamu. Oke, gitu ya. Berkah Allah atas usiamu. Oke. Zakat penghasilan selagi dia miskin boleh ke adik, ke orang tua nggak boleh ya. Ustazah, iya segitu ya teman-teman ya.
Gimana salat taraweh di rumah sendiri? Kayak sholat di masjid aja. Taraweh teman-teman kan 8 rakaat nih minimal. Maksimal 20 rakaat, 8 dan 20. Cuman itu angka taraweh ya. 8 rakaat berarti kan 2, 2, 2, 2. 4, 2, 2 berarti 4 kali salam. Contoh, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah, lakukan kayak sholat subuh 2 rakaat. Iya kan? Terus salam kanan, salam kiri kan? Terus sholat lagi, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Terus salam kanan, salam kiri. Lakukan 4 kali. Kayak sholat subuh. Doanya atau ayat pendeknya terserah. Kuliah kulhu boleh. Ya. Ustazah, tadi saya bagi sedekah subuh. Berangkat jam 5. Tapi dapat jual makan dibagi jam 6. Sedekah subuh tidak harus dibagi saat waktu subuh. Aku ulang ya. Sedekah subuh tidak harus Mbak keluar subuh-subuh Mbak. Mbak kan udah kumpulkan di rumah nih. 2000, 2000, 2000, 2000. Mbak boleh bagikan di siang. Tidak harus keluar subuh loh teman-teman. Sama dengan kalau kita sedekah subuhnya itu kita taruh ke masjid. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kan. Iya kan teman-teman kan. Nah nanti masjidnya itu kan nyerahkannya nggak subuh. Nggak mungkin dia nyari orang susah subuh. Jadi menyerahkannya tidak harus di subuh ya. Siap Mbak Narti ya. Ustazah, oke. Saya sedekah subuh, boleh nggak dikumpulkan, dikasih makan buat kantor? Teman-teman, perhatikan, sedekah subuh bebas. Mau dalam bentuk Quran wakaf, kasih makan kawan, traktir makan kantor, mau untuk uang pesta, mau dikasih makanan kucing, mau dipakai buat traktir teman, kasih orang tua, kasih anak, itu bebas. Apa itu sedekah? Adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membahagiakan orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Yang penting gak melanggar syariat. Yang penting uangnya halal ya, bukan dari hasil nyuri. Udah gitu sedekah. Sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain. Oke, sedekah makanan. Is oke, sedekah apapun gitu ya. Nah, atau taruh di kotak amal di warung, gak jadi masalah ya teman-teman ya. Sedekah, senyum pun sedekah. Tapi jangan senyum belak terus. Ngapa kau senyum terus? Sedekah. Nah, jangan ya kan, yang ada uang pakai uang ya kan. Nah, sedekah itu ya teman-teman ya. Tapi nggak boleh melanggar syariat ya. Oke. Ustazah, iya senyum terus. Kenapa? Sedekah. Oke, macam aku nih, aku sedekah ilmu nih. Sesuatu yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Nah, yang penting aku nggak melanggar syariat, nggak boleh nyampaikannya dengan marah-marah, dengan nyakitin orang, ya, dengan buka aib orang. Ya, yang penting nggak melanggar syariat. Ya, ini sedekah nih, sedekah ilmu, sedekah senyum, sedekah uang. Ya, yang kita bahas sedekah subuh dalam bentuk uang. Ustazah, iya, sama-sama ya. Bagaimana kalau hutang puasa tahun lalu, tahun kemarin masih ada. Sekarang sedangkan mau Ramadan. Angkat kaki, jewer telinga sendiri. Nggak ganti puasa setahun, tahun depan nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau seandainya teman-teman ganti puasa tahun ini harusnya 10 hari. Lalu teman-teman gantinya cuma 5 hari. Berarti sisa 5 hari lagi, teman-teman boleh kodo nanti setelah tahun depan. Tapi kena fidyah 5. Ya, 1,4 kilogram beras kali 5. Harus bayar pakai fidyah, kena denda. Oke, coba saya tanya. Setahun berapa hari? Tulis teman-teman. Setahun itu ada berapa hari dalam pelajaran SD kita? Berapa hari dalam setahun? Nah, oke, 365 hari. Sekarang saya tanya, berapa hari puasa Ramadan? Puasa Ramadan dalam 365 hari berapa hari? 30 hari, ya kan? Dah. Berarti kalau teman-teman gak puasa 10 hari, ya 30 atau 29 ya. Teman-teman pura-puranya haid gak puasa 10 hari. Sisa waktu menggantinya berapa hari? Sisa waktu menggantinya berapa hari? Berarti 365 kurang 30, ya kan? 330 hari menggantinya. Yang harus diganti cuma 7 hari.
terus kita nggak ganti, itu harus ya, itu berlebihan sih teman-teman ya. Jadi 7 hari waktu menggantinya 330 hari guys. Ya jadi ke depan gak boleh lagi. Dulu kan gak ketemu aku, gak ketemu akun aku. Sekarang udah ketemu, udah temenan bareng aku di online. Nanti aku ingatkan untuk ganti puasa setelah Syawal. Tapi teman-teman ganti ya. Jangan kita pengen rezeki banyak, hati kita tenang, hidup kita gemilang terbilang. Kita pengen hidup kita senang lah. Sementara hak Allah gak kita berikan. Cuman 7 hari loh. Kan itu terlalu ya teman-teman ya. Tapi aku berbaik sangka dulu teman-teman gak ganti puasa bukan karena apa-apa. Mungkin karena terlupa, gak ada yang mengingatkan. Atau mungkin karena gak tahu aja. Atau masih lalai. Ke depan insya Allah gak lagi ya. Karena ketika kita udah belajar insya Allah kita lebih baik. Oke? Ya nanti aku ingatkan ya. Oke, Ustazah, puasa Senin Kamis boleh diniatkan ganti puasa? Boleh, tapi niatnya satu aja. Oke, ya gitu ya. Nah, Ustazah, insya Allah ya. Ustazah, sholat di rumah pakai witir nggak? Pakai witir. Witir jangan ditinggalkan. Witir itu sholat di dalam dan di luar Ramadan. Ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 11 rakaat. Tapi aku nggak yakin lah teman-teman 11 rakaat. Makanya jarang-jarang aku sampaikan ya kan. Nah, dari profil picture-nya agak-agak nggak yakin aku guys. Nggak canda ya teman-teman ya. 3 rakaat cukup ya. Cuman witir kalau 3 rakaat. Witir kalau 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, bulu kucing najis nggak? Tentu tidak. Yang najis itu pipnya dan pupnya. Ya, air liurnya aja nggak najis. Aisyah pernah berwudu dengan bejana yang udah bekas dijilat kucing ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau lupa hutang puasa saking banyaknya. Kalau dulu udah lupa nggak bisa diganti. Kalau ingat segera ganti ya. Ustazah, iya. Kalau hamil utang puasa, hamil menyusui, ada keringanan untuk membayar fidyah. Coba kodo dulu, kalau nggak sanggup bayar fidyah. Ya, 1 mud atau 1,4 kg beras. 1 mud itu 6-7 on. 2 mud itu 1,2 sampai 1,4 kilo. Ada ulama yang mengatakan 1 mud. Ada yang mengatakan 2 mud. Aku ambil cara lebih aman 2 mud bernilai 1,4 kilo ya. Ustazah, sholat di rumah harus azan tidak? Ya tidak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau suami marah terus nggak mau ngasih uang, nggak boleh. Marah boleh, kewajiban tetap harus dikerjakan. Berdosa dia, ya. Laki-laki wajib menafkahi teman-teman. Saking wajibnya laki-laki menafkahi wanita, laki-laki yang belum punya pekerjaan dimakruhkan menikah. Kalau dia ada nafsu syahwat, maka nafsu syahwatnya itu bisa dianulir dengan berpuasa atau berolahraga. Ya, Ustazah, taraweh di rumah boleh nggak? Soalnya taraweh di masjid jauh. Nggak apa-apa, di rumah nggak ada masalah sendiri ya. Ustazah, kayaknya aku udah mulai sampaikan tentang taraweh dan lain-lainnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau taraweh sendiri kurang 1 kali lagi apa boleh Senin ganti puasa? Senin tanggal berapa? Pokoknya sampai sehari menjelang Ramadan. Masih boleh teman-teman yang masih kodok masih lama, ini masih tanggal 21. Ya masih boleh ganti puasa bagi teman-teman yang belum ganti puasa ya. Bagi teman-teman yang masih belum ganti puasa. Maduza sudah minum akasia get sembuh enak Masya Allah ya, semoga bisa puasa Ramadan ya. Minum aja madunya yang sakit mah lambung supaya teman-teman bisa puasa Ramadan. Yang susah taraweh, sakit lutut, sakit tumit, pengapuran, saraf kejepit kalau sholat susah ditengkuk saat taraweh ya, atau mau berdiri sakit pinggang, sakit tumit, minumnya pengapuran, saraf kejepit, rambutan. Bismillah. Itu untuk ibadah kita insya Allah ya. Ustazah, perempuan baiknya sholat tarawih di masjid atau di rumah? Lebih baiknya berjemaah ya. Berjemaah itu di masjid boleh, di rumah juga boleh. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan tidak juga diharamkan ke masjid. Perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Tidak diharamkan juga ke masjid ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah,
Iya lutut. Nah lututnya sembuh kan. Kadang-kadang kalau kita sholat itu kan lutut duluan. Cuman kadang-kadang karena sakit kita tangan duluan. Duduk antara dua sujud nggak bisa ditekuk. Nanti kita mau taraweh. Kemudian mau berdiri sakit tumit. Mau jalan sakit tumit. Pengapuran saraf kejepit langsung ke madu rambutan. Udah banyak yang suka yang beli madu itu. Kalau kolesterol, asam urat, asam lambung langsung ke madu akasia. Bismillah. Insya Allah udah terco ribuan ton. Akasia tuh udah 50 ton di akun kita. Rambutan udah 30 ton tuh. Masya Allah ya. Tuh ya. Jadi udah ditagih sama kakak mana madunya. Ya nanti ya. Sebentar lagi ya. Jam 9 ya. Ustazah, saya baru gabung. Saya hutang puasa. Oke, boleh teman-teman yang ada hutang puasa karena hamil dan menyusui, boleh dibayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya teman-teman ya. Dan itu boleh. Siap ya. Oke siap Mbak Iwish, aku sehat juga. Semoga teman-teman di sana juga ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, apa beda sedekah dengan sodakoh? Sama aja. Sedekah itu adalah bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Arab ya. Kalau sodakoh itu bahasa Arab. Ya, Ustazah, banyak orang diam dalam satu rumah yang bukan mahram. Harus tutup aurat juga nggak? Harus dong. Kalau dalam rumah kita bukan mahram, ada tamu yang bukan mahram ya teman-teman mesti tutup aurat dong. Walaupun satu rumah ya. Iya Mbak Putri. Ya, oke, walaupun satu rumah ya. Oke, jadi mesti misalnya bagi hasil yang tidak ikut kerja boleh nggak Zah? Maksudnya gimana? Bagi hasil nggak ikut kerja. Contohnya apa Mbak? Biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, hukum gade rumah tapi rumahnya dipakai. Jadi sebenarnya guys ada problem gade menggadai di masyarakat kita nih ya. Aku misalnya menggadaikan rumah, lalu kemudian rumah itu ditahanlah oleh orang itu. Lalu kemudian hasil sewa dari rumah itu dipakai oleh mereka. Nah itu nggak boleh. Itu sebenarnya akadnya jual beli. Ya, tetapi kan aku harus membayar. Aku harus membayar tiap bulan dan hasil kontrakan rumahku mereka pakai. Itu yang nggak boleh. Jadi gade menggade itu dibolehkan kalau aku kasih rumahku lalu kemudian nanti aku bayar ke dia secara angsur gitu ya. Lalu kemudian dia tetap tidak boleh menikmati hasil sewa rumah itu. Tetap menjadi haknya aku. Karena kalau menjadi haknya dia itu goror, itu kezoliman. Pakai apa aku mau bayar gadai sementara sewa rumahku udah jadi milik dia. Itu hati-hati ya. Biasanya terjadi dalam sawah juga. Gimana sih? Biar istri biar sabar kalau ngingatin suami yang susah disuruh sholat. Pasang pandangan bahwa tugas kita itu bukan merubah orang ya. Tugas kita itu hanyalah mengajak. Soal hidayah urusan Allah. Teman-teman gak usah pusing-pusing. Toh di akhirat juga nanti kita akan masing-masing kok gitu ya. Jadi hidayah urusan Allah. Kita gak bisa merubah orang. Kita cuma bisa menyampaikan dan mendoakan ya kan. Nah kalau dia belum berubah, berbaik sangka aja. Hidayah belum sampai kepadanya ya. Akan ada masanya karena waktu hidayah setiap orang itu beda-beda ya. Siap Pak Nadi ya. Ustazah, iya oke gitu ya teman-teman ya. Pinjam uang ke bank buat beli rumah nggak boleh Mbak. Karena kalau pinjam uang ke bank itu jelas riba Mbak. Kenapa dia riba? Pertama ada bunganya. Yang kedua kalau Mbak nggak bayar Mbak akan kena denda. Yang ketiga kalau Mbak nggak sanggup bayar rumah Mbak akan diambil oleh bank dan uang yang udah Mbak setor tidak dikembalikan. 3 alasan itu riba itu menjadi gharar, menjadi tidak baik, menjadi tidak boleh. Karena konsep hutang piutang sebenarnya meringankan beban, tapi yang terjadi justru memberatkan beban ya. Memberatkan pada akhirnya gitu kan. Nah, pada akhirnya oke gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pertama aku kalau riba, aku minjam uang, pertama ada bunganya, makanya dia riba. Yang kedua adalah telat, aku kena denda. Kemudian kalau aku nggak sanggup bayar, rumahku ditahan ya kan. Dan diambil sama dia. Dan yang aku udah bayar kan nggak dikembalikan. Siap Mbak Isti ya, Mbak Siti oke.
Ustazah, saya ada nazar ingin berbagi makanan ke panti. Bolehkah saya ganti dengan uang? Nazar nggak bisa diganti, mohon maaf. Nazar harus tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, iya benar Mbak. Konsep hutang piutang itu ta'awun, tolong menolong. Kalau udah kita main bank itu konsepnya udah nggak tolong menolong lagi ya, menguntungkan dia. Ustazah, kalau beli emas LM cicil itu boleh. Tapi ingat ujungnya, kalau kita nggak sanggup nyicil, kira-kira emas yang uang yang kita udah bayar dikasih nggak gramasinya? Kalau nggak dikasih, itu riba lagi. Oke. Ustazah, iya. Kalau mendoakan orang tua meninggal, apakah mereka tahu kalau anaknya mendoakan dia? Tentang alam arwah itu nggak ada yang tahu. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh, alam arwah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Suatu ketika akhirnya Rasulullah itu kepengen tahu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu kepadaku tentang ruh. Apa kata Jibril? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Jadi aku pun tak tahu ya kan. Jibril aja nggak tahu ya. Jadi tugas kita doakan aja ya. Ustazah, apa benar menelan tetesan air wudhu saat sholat bisa membatalkan sholat? Tentu tidak. Ustazah, gimana orang yang punya hutang sama kita, terus dia nggak mau ngaku dan nggak mau bayar? Ada dua caranya. Ada dua pilihan Mbak. Pertama, Mbak ikhlaskan, dapat pahala di dunia. Yang kedua, tidak Mbak ikhlaskan, nggak apa-apa. Nanti dia akan menggantinya di hari akhirat dengan amalnya. Oke. Ustazah, kalau kita bantu bayar utang orang tua tiap bulan tanpa sepengetahuan suami gimana? Kalau itu uang kita, hasil kerja kita, suami nggak tahu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ustazah, hukum COD itu haram nggak? Tentu tidak, dengan syarat penuhi rukun jual beli. Satu, ada penjual. Ya, penjualnya siapa? Hostnya, ya tokonya, sellernya, afiliatornya. Jelas penjualnya. Yang kedua, jelas pembelinya ya. Yang ketiga, jelas barangnya. Makanya teman-teman beli COD itu mesti ada jelas barangnya. Lihat testimoninya, sesuai nggak yang di-spill dengan ketika nyampai gitu kan. Nah, itu harus dilihat jelas ya. Kemudian yang ketiga, ada fitur retur, pengembalian barang. Kalau barangnya cacat kita bisa kembalikan. Nah, itu sebab COD itu boleh gitu ya. Transfer pun boleh. Ada masa tenggang di mana kita boleh mengembalikan barang. Kalau dia cacat kita kembalikan. Nah, kalau dia cacat kita kembalikan, di situ adalah terjadi akan jual beli ketika barangnya udah sampai ke rumah teman-teman semuanya gitu kan. Nah ternyata cacat nih, kembalikan, uang kita dibalikkan, berarti kita nggak suka. Jadi akadnya terjadi saat barangnya sampai. Oke. Ustazah, iya, gimana hukumnya bayar ONH haji pinjam ke bank? Nah itu problem ya, bahwa niat benar cara salah. Niat kita adalah haji gitu ya, tapi caranya dengan riba. Jangan lakukan, toh dia sunnah saja, toh dia wajib bagi yang mampu aja ya. Ustazah, boleh nggak menjauhi ipar? Karena saya cekcok terus sama dia kayak gitu. Jadi begini guys, kita boleh menjauhi orang yang suka menyakiti kita dan suka saling menyakiti. Kenapa? Karena membuat hati kita rusak dan dia terus berdosa. Tapi nggak boleh memutuskan silaturahmi. Contoh, boleh nggak kalau kita itu macam memblokir orang yang tidak yang selalu nyakitin kita. Dia menghina, kita sabar. Dia menghina, kita sabar. Kita boleh blok dia, tap blokir ya. Tujuannya apa? Biar dia tidak terus berdosa. Ya, dan kita tidak melawannya. Kalau kita melawan kita juga kena dosa. Tapi kalau ketemu sama dia ya kita biasa-biasa aja ya. Iya kan? Nah gitu ya. Jadi kata Umar bin Khattab, hindari dan jauhi setiap orang yang suka menyakiti kita. Karena membuat dia terus berdosa dan kita berdosa kalau kita nggak sanggup memikulnya. So Allah akan hadirkan teman-teman dan orang-orang baru yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Ya, tapi kalau ketemu tetap nyapa. Oke? Ustazah, terkadang orang bilangnya kalau pinjam sama orang nggak dikasih jadi pinjam sama bank. Ya, kalau tidak mendatangkan kepada kematian, ya tidak merenggut nyawa, lebih baik tidak usah dilakukan, tidak usah dipinjam ya teman-teman ya. Kurangi keinginan di bawah pemasukan. Lifestyle usahakan cash ya. Aku yakin teman-teman bisa insya Allah ya. Bolehkah zakat
untuk bantu orang susah yang sedang menuntut ilmu? Boleh, tapi syaratnya dia harus menuntut ilmu agama, Bu. Ya, jadi dia tidak bisa kalau zakat itu harus fisabilillah, seperti rumah tahfiz gitu, Bu. Misalnya seperti anak pesantren itu bisa, dia fisabilillah. Tapi kalau dia tidak belajar full agama itu tidak termasuk fisabilillah. Jadi kita zakat untuk bantu anak rumah tahfiz atau anak-anak hafiz Quran atau anak-anak pesantren itu bisa. Atau ke guru ngajinya itu bisa. Karena mereka itu fisabilillah. Oke. Gitu ya. Ustazah, selanjutnya sebentar ya. Bolehkah minjam uang sedangkan puasa udah dekat? Bolehkah meminjam uang sedangkan puasa udah dekat? Enggak ada hubungannya ini, aman aja, boleh aja ya. Apakah sholat witir harus dilakukan tiap malam? Oh tidak, witir itu sunnah muakkad ya, jadi dia tidak tergolong wajib ya. Cuman sayang kalau ditinggalkan, lakukan aja tiap malam di luar dan di dalam Ramadan ya. Kenapa Mbak Lili? Oke. Ustazah, iya. Ustazah, apakah haram uang riba yang apa Mbak? Ustazah, ada yang doa anak saya 4 bulan baru 2 tahun. Apakah saya harus sapi sekarang demi puasa atau tunggu pas 2 tahun? Gimana Mbak Rizka? Anak saya 4 bulan baru 2 tahun. 4 bulan baru 2 tahun. Maksudnya gimana Mbak? 4 bulan baru 2 tahun. Ditulis lagi ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, tetangga saya tiba-tiba diamin saya. Saya harus gimana? Nggak apa-apa Mbak. Yang penting Mbak tetap sapa dia. Kalau dia cerita salah kita, dengarkan. Kalau dia nggak cerita, nggak ditanya, nggak apa-apa. Soal dia nggak suka dan suka sama kita itu haknya dia. Teman-teman, saya ingatkan teman-teman ya. Orang suka dan nggak suka sama kita itu haknya dia. Ya, tugas kita adalah bagaimana menyikapinya ya. Yang penting adalah tidak semua orang harus suka dengan kita ya. Yang penting kita berusaha untuk tidak berbuat salah. Kalaupun kita salah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan salah kedua kalinya ya. Jadi lepaskan hubungan dengan perasaan kita ya. Jadi ketika orang-orang itu tidak suka sama kita, itu urusan dia dan hak dia. Nggak bisa juga kita paksa orang suka sama kita ya kan. Itu bagian dari urusan dia. Kita fokus aja dengan ibadah kita, tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua gitu ya. Ustazah, anak saya diusir sholat Jumat karena belum sunat. Masa iya? Oke, ada-ada aja ya, harusnya tidak ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Aku baru pulang umroh tapi tidak dapat mencium Hajar Aswad. Gimana hukumnya? Sah nggak umroh saya? Justru aku tidak menyarankan teman-teman untuk memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad nggak ada keutamaannya teman-teman. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata bahwa andaikan kau tak dicium oleh Rasulullah, aku takkan cium kau wahai batu. Gitu ya. Nah kalau yang teman-teman mau usaha bukan cium Hajar Aswad. Usahalah masuk Hijr Ismail. Karena ini ada Ka'bah, sampingnya ada Hijr Ismail, setengah lingkaran. Masuk ke dalamnya, di atasnya ada talang air. Doa di bawah talang air itu mustajab. Waktu aku beberapa kali umroh dengan orang tuaku dan dengan keluargaku, aku juga melarang mereka untuk memaksakan diri cium Hajar Aswad. Karena tantangannya nyawa banget teman-teman. Aku suka bilang, ingat luruskan niat dan tidak usah memaksakan ke Hajar Aswad. Itu tantangannya luar biasa ya. Dan teman-teman boleh masuk ke Hijr Ismail itu jauh lebih oke. Jadi umroh Mbak tetap sah. Karena mencium Hajar Aswad itu bukan bagian dari rukun umroh gitu ya. Nah aku pernah masuk Hajar Aswad beberapa kali, cuma kan banyak cara ya, dan itu tidak recommended untuk ibu-ibu atau yang sudah jalannya susah, itu nggak recommended ya teman-teman ya, dan tidak aku saranin ya. Ustazah, tiap Jumat baru saya keluarin tapi pas Jumat nggak habis, apa boleh? Oh sedekah subuh dikumpulkan tiap Jumat dikeluarin, boleh ya. Oke, Ustazah, kalau kita dipermalukan sama orang gimana? Nggak ada masalah juga ya dihadap. Jadi gini guys, orang yang mengingatkan kita di hadapan orang banyak, dia sedang menghina kita. Tapi orang yang mengingatkan kita dengan sembunyi-sembunyi, dia sedang menasehati kita.
Itu sebab seorang guru sangat tidak dianjurkan menghardik siswa dan mahasiswanya di hadapan orang lain. Itu sebab kalau ada teman-teman kita yang salah, jangan meng-up kesalahannya misalnya dengan teman-teman yang lain. Ingat ya, kalau ada teman, sahabat, atau orang yang kita nggak kenal menegur kita di hadapan orang ramai, dia sedang menghina kita. Tapi kalau dia menegur kita secara sembunyi-sembunyi, dia sedang menasehati kita. Terus bagaimana cara tadi orang yang menegur kita atau mempermalukan kita di hadapan orang ramai? Sikap kita apa? Ikut kata Imam Syafi'i bahwa singa tidak mungkin melawan ANJING. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kataku. Jadi abaikan saja, oke? Ustazah, bagaimana cara bayar vidya puasa yang belum terbayarkan bertahun-tahun? Nah itu dia problem. Kalau teman-teman ingat jumlahnya, dirapel aja ya. Ustazah, uang 30 juta bayar zakatnya berapa? Kalau dia tabungan 30 juta belum wajib zakat. Ustazah, kenapa ketiba sholat saya menangis? Alladzina dzkurunallaha dalam dalil dikatakan ciri-ciri orang yang beriman itu idza dzukirallahu qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanannya. Jadi nangis dalam sholat gak usah dipikirin. Justru nangis dalam sholat itu adalah anugerah terindah. Jadi nangis dalam sholat itu bagus. Yang repot itu adalah gak pernah nangis sama sekali ya. Jadi gak usah teman-teman pikirkan, nikmati aja nangisnya. Toh nangis tidak membatalkan sholat. Ustazah, ada orang jual barang dagangan, saya tawar di bawah harga, biasanya dikasih, saya beli. Nggak apa-apa, kita tawar di bawah harga nggak masalah, tawar-menawar boleh, itu negosiasi dalam jual beli ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada anak sendiri? Boleh ya. Oke, Ustazah, iya, ibuku marah kadang ibuku marah Allah karim, susahnya lagi ya teman-teman, terlalu gaul ya, tulisannya disingkat-singkat. Maaf ya Mbak, tulis lagi boleh. Astagfirullah. Ustazah, saya mau pergi umroh, apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan ketika teman-teman umroh, pertama pelajari ilmu saat umroh. Cari tempat-tempat mustajab saat umroh. Di Raudhah, di Multazam, di bawah Hijr Ismail gitu ya. Kemudian pelajari 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ada sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan kapanpun. Sehingga nanti teman-teman ini nggak bingung gitu. Misalnya teman-teman pergi ke Masjid Quba. Di Masjid Quba itu dalam kondisi jam 3 siang. Nah teman-teman kan bingung tuh mau sholat apa gitu ya. Teman-teman bingung mau sholat apa, ya teman-teman bisa melakukan 3 jenis sholat tadi. Nah itu dipelajari ya. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah yang ibadah fisik. Karena umroh itu ibadah fisik, jalan kakilah setiap hari walaupun 15 menit setiap pagi. Karena kalau kita umroh tawaf dengan sa'i itu perjalanan lebih kurang 7 kilo. 7 kilo itu teman-teman ya. Dilakukan setiap hari untuk melatih lututnya agar kuat insya Allah. Dan kalau teman-teman mau boleh lihat di YouTube aku Manasik Umroh Nelaluki. Dilihat aja, searching aja Manasik Umroh Nelaluki. Nanti akan ada video aku tentang manasik umroh. Di situ insya Allah lengkap banget, atau bisa dilihat di video aku. Alhamdulillah banyak jemaah offline-ku yang pergi umroh lihat video-video itu dan terbantu. Semoga terbantu ya Mbak. Ustazah, iya utang puasaku sisa 5 lagi. Boleh tidak dikodo dari besok sampai lunas tanggal 26? Bukan boleh, tapi harus dikodo ya. Jadi yang masih ada kodo puasa, teman-teman masih boleh mengkodonya sampai H-1 Ramadan ya. Sampai H-1 Ramadan ya teman-teman ya. Segera teman-teman ganti ya. Oke gitu ya, karena hukumnya wajib ya. Ustazah, iya kalau puasa menangis ya tidak batal lah. Tidak batal saat puasa kita muhasabah diri, saat puasa kita ingat kekurangan diri. Asal air matanya nggak ketelan ya. Ustazah, iya Bunda Azlan ya.
Ustazah, tidak teguran teman non-muslim haram nggak? Karena setiap ketemu dia menghindar. Yang penting kita menegurnya. Kalau dia menghindar nggak apa-apa. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau dia nggak mau memaafkan nggak apa-apa. Tugas kita minta maaf dan menegurnya. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Teman-teman, apakah jawaban aku pas atau terlalu cepat? Enggak ya, cukup ya. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya. Ustazah, kalau nifas jangan nunggu 40 hari. Kalau udah habis darahnya itu sudah wajib sholat ya teman-teman ya. Ustazah, apa benar pakai mukena warna merah itu haram? Oke, cukup ya. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Nah, jadi gini, apakah pakai mukena warna-warni itu adalah haram? Aku jelaskan. Memang ada dalil alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan kalian pakai hitam putih ketika sholat. Tapi itu hadis dulu. Sebab turunnya hadis itu adalah membedakan orang Islam dengan orang Yahudi. Jadi orang Islam itu disuruh pakai pakaian hitam putih ketika sholat. Sama dengan laki-laki disuruh cukur kumis, panjangkan jenggot pada masanya. Untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Nah kalau sekarang gimana? Ada kaidah usul fiqh yang berkata, taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau berubah keadaan. Sekarang siap Mbak Tari, kita nggak perlu lagi membedakan diri dengan orang Yahudi. Jadi boleh aja mukena warna-warni. Bahkan perempuan itu saat umroh pun dia boleh pakai pakaian warna-warni. Coba teman-teman lihat saat tawaf. Ada satu grup warna biru, satu grup warna ungu, ada satu grup warna batik, gitu kan? Boleh ya teman-teman ya. Tetapi tidak dianjurkan yang ada bacaan. SpongeBob, nanti orang sholatnya susah pas Allahu Akbar, SpongeBob terbaca sama orang nanti kan. Nah sama dengan laki-laki itu boleh pakai warna-warni, tapi dia sangat dianjurkan untuk tidak pakai bacaan. Nanti taraweh, teman-teman punya suami itu kasih baju koko hitam putih, jangan ada bacaan di belakangnya. Tuh heat elektrik anti nyamuk, tahan 8 jam, Allahu Akbar. Tuh, tertengok sama perempuan. Teringat heat elektrik di rumah. Nggak khusyuk orang sholat ya. Oke, apa pula ada foto caleg pula di sini. Teringat. Caleg tuh nipu aja tuh. Anda khusyuk orang sholat ya kan. Jadi yang biasa-biasa aja. Baygon, anti nyamuk. Oke. Ustazah, mandi sebelum Ramadan nggak ada ya teman-teman ya. Ustazah, ibuku marah padaku karena fitnahan orang ke aku. Sampai nggak ingin aku pulang. Doa apa biar ibuku lembut? Oh gitu ceritanya nih, pertanyaan yang tadi nih. Jadi ceritanya Mbak ini ada orang memfitnah dia. Lalu kemudian sampai ibunya tuh percaya dengan fitnahan itu. Apa doa supaya ibunya hatinya lembut? Mbak, ibu tuh cuma butuh waktu aja Mbak. Dia sebenarnya akan tahu bahwa salah pun anaknya akan tetap dia bela dulu gitu ya. Kemudian setelah itu baru dia nasihati gitu ya. Idealnya salah pun anak, ibu tuh bela dulu baru kemudian nasihati. Terus doanya apa supaya melunakkan hati ibu gitu ya. Doanya adalah Allahumma layinli qalbahum. Nah, atau ini qalbaha juga oke ya. Itu doanya Mbak screenshot aja. Baca 3 hari, 3 hari pula dibaca, 5 kali pula. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir mau habis sholat ya. Allahumma layinli qalbaha ya, karena dia perempuan, udah pasti dia perempuan ya. Allahumma layinli qalbaha, ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Semoga Allah mudahkan ya Mbak. Ustazah, sholat sunnah nggak baca iftitah langsung Al-Fatihah gimana? Semua jenis sholat tidak wajib iftitah. Iftitah itu sunnah saja.
tidak wajib. Semua jenis sholat ya. Jadi tidak wajib iftitah. Tapi sayanglah kalau nggak pakai iftitah. Oke. Ustazah, kita punya nazar mau bikin 100 pieces makanan. Apakah boleh dicicil 15 pieces dulu? Boleh, tapi segera ya Mbak. Lain kali teman-teman kalau mau bernazar, ambil nazar yang kita mampu ya. Karena nazar itu hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia aja wajib diganti, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla ya. Ustazah, boleh nggak istri duluan umroh dibanding suami? Nggak ada masalah Mbak. Ustazah, sehabis sholat kita apakah wajib membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri? Tentu tidak, sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa makan kurma harus ganjil? Itu sunnahnya baginda Nabi. Dan penelitian juga menyebutkan bahwa makan kurma dalam jumlah yang genap dia akan jadi karbo. Ya, jadi kalau dia makan kurma dalam jumlah yang ganjil dia akan jadi tinggi high protein ya. Oke, Ustazah, iya. Gimana kalau sholat pakai sejadah yang empuk dan tebal? Nggak ada masalah, yang penting jangan tertidur pula. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana cara kalau kita nggak ingat jumlahnya, Mbak Zeuzu, nggak bisa kita ganti ya Mbak? Ustazah, kalau mimpi buruk ada, gimana doanya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kalau mimpi buruk lakukan ini guys. Misalnya kita mimpi buruk, terus kita ngapain? Kita bangun, tok, uish, aku mimpi buruk. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk gitu ya. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Tapi cuma isyarat aja, nggak betul-betulan ya. Nanti meludah betulan pula marah suaminya. Ngapa kok meludah? Ustazah Nela yang nyuruh, repot kita guys ya. Jadi isyarat aja, puah. Lalu kemudian bangun ya. Bisa Mbak Pingsof, bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Mimpi buruk kalau diceritakan nanti jadi nyata ya. Jadi sunnah mimpi buruk jangan ceritakan. Kalau mimpi baik segera ceritakan. Oke. Ustazah, iya, gitu ya. Room Ustazah nih bikin betah aja, Masya Allah, bikin betah ya teman-teman ya. Oke ya, jadi lagi pada ngapain nih? Dasteran sambil baring ya, sambil masak kali ini ya. Ustazah, iya, misalnya suami bilang, aku hanya ingin menikah sekali, terus si istri mati, apa boleh suami nikah lagi? Boleh, itu kan nggak nazar, nggak sumpah juga, nggak apa-apa, ya kan? Kamulah yang satu-satunya, kamulah engkau orang terakhir, ternyata tak kuat juga, ya kan? Nah, boleh aja ya. Ustazah, iya, ada restoran kan? Lagi santai Mbak Soleha, leye sambil bikin kue, siap ya. Oke gitu ya Ustazah, lagi ngosok, banyak kali aktivitas malam nih ya. Oke, lagi kerja, Masya Allah ya. Ustazah, bagaimana cara sujud sahwi gitu ya? Sujud sahwi itu udah lama ya kita nggak bahas sujud sahwi. Lagi dirawat Syafakila ya, semoga Allah sembuhkan ya. Lagi skincarean, mantep. Lagi jahit, mantep. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya ini dari wajah-wajahnya ku tengok nih rata-rata lupa rakaat terus nih kalau sholat nih, ya kan? Jadi lupa rakaat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Langsung sholat aja. Anggap aja 2 dulu. Ambil paling sedikit, ya kan? Nah, kemudian hitung duit. Cocok sekali itu. Lagi nonton. Siap ya. Nah, lu sholat aja dulu kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sebelum salam kanan salam kiri, siap Pak Kirom lagi di kapal. Masya Allah, ini samudra, darat, lautan semua lengkap di sini ya. Oke, nah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud, Allahu Akbar, gitu. Jadi jangan salam dulu, sujud, doa, sujud sahwi. Ini dia. Subhana man la yanamu wa la yashu. Satu kali aja. Kemudian duduk, Allahu Akbar.
Nggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Kayak gitu ya sujud sahwi ya. Jadi dihafal ya. Supaya teman-teman yang suka amnesia dengan rakaat bisa aman sholatnya. Sujud sahwi ya. Kalau nggak hafal bacaan sujud sahwi gimana Ustazah? Ya dihafalkan pendek aja tuh. Misalnya kita lupa rakaat gitu ya. Taiwan siap ya. Kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Udah anggap aja 2 dulu. Sholat aja dulu Mbak Yuli. Jazakunallah. Lalu kemudian sujud setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, siap Mbak Irma. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya kan. Aku tuh percaya aku nih. Ini rata-rata suka lupa rakaat nih. Pokoknya teman-teman tuh ada 2 ya. Satu suka lupa rakaat. Yang kedua suka ayat pendeknya kuliah dan kulhu. Ya kan. Nah itu tuh. Ya, dari roman-romannya itulah nih tanda-tandanya ya. Ustazah, gimana di bulan puasa haid? Tidak berhenti sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu masih haid Mbak. Tapi kalau lebih dari 15 hari, kalau lebih dari 15 hari itu silahkan berpuasa. Mandi dulu, silahkan berpuasa. Siap Mbak Marisa ya. Suka kentut Mbak Titi ya. Nggak berani aku bilang kalau itu Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Kalau baca Al-Quran yang ada gambar sejadah, lakukan sujud tilawah. Ya, jadi kalau ada Al-Quran, teman-teman aku jelaskan 3 sujud ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Kita belajar dulu ya. Pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud tadi kalau lupa rakaat kan. Nah kalau lupa rakaat nih misalnya rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3 kan. Anggap aja 2 dulu, sholat aja dulu kayak gimana gitu kan ya. Nah jadi teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam, sujud dulu ya, sujud dulu. Baca doa sujud sahwi itu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Itu sujud sahwi. Ya tahu aja saja ya. Yang kedua, ada namanya sujud syukur. Kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Hey, kamu naik jabatan loh. Sujud langsung, spontan, tep. Bacaan sujud syukur adalah Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi sujud syukur itu cuman zikir aja. Nah, tapi kan teman-teman kadang-kadang dapat nikmat lagi motoran, lagi nyetir. Kan nggak mungkin sujud kan di dalam mobil kan? Siapa Usman? Ya, jadi teman-teman kalau mau nih aku himbau teman-teman semua sepakat kita bahwa lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Bangun kebiasaan baru sujud syukur setiap habis sholat. Kalau setuju katakan setuju ya. Jadi caranya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud aja nggak pakai Allahu Akbar nggak apa-apa sih. Sujud aja. Setuju semua ya? Ngapa lihat-lihat? Sujud aja. Sujudnya pun kupraktekkan pula nih. Sujud baca. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Dah, setelah itu langsung zikir dan doa. Oke, jadi bangun kebiasaan. Boleh sholat sunnah, boleh sholat wajib. Dan yang ketiga, ada namanya sujud sejadah. Ketika teman-teman baca Quran, setuju ya? Masya Allah. Suka lupa? Nggak apa-apa ya. Nah, lalu teman-teman nanti kalau sujud sejadah itu, teman-teman bacanya adalah, kalau teman-teman ketemu dengan ayat sejadah, yang ada tanda sejadahnya, teman-teman bacanya agak susah kalau yang ini sih. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Agak panjang sedikit ya. Tapi nggak apa-apa untuk diamalkan ya. Siap.
Oke, udah dilakukan ya? Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, qobliyah subuh antara azan dan iqomah, apakah sholat di rumah sama dengan di masjid? Tidak. Kalau di rumah tidak harus antara azan dan iqomah. Misalnya azan jam 4.30. Teman-teman bangun jam 5. Masih bisa kok qobliyah subuh. Gak apa-apa. Yang penting masih ada waktu subuhnya ya. Kalau di masjid kan antara azan dan iqomah tuh. Iya kan? Tapi kalau di rumah yang penting masih ada waktu sholatnya. Sholat zuhur juga gitu kok teman-teman ya. Misalnya teman-teman qobliyah zuhurnya jam 1. Gak apa-apa. Lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholat fardunya, teman-teman masih bisa qabliyah atau ba'diyah. Sholat fajar itu sama ya dengan sholat sunat qabliyah subuh. Sama-sama. Terima kasih juga ya teman-teman ya. Ustazah, iya ada gantinya nggak biar nggak kepanjangan? Masih itu pendapat jumhur ya Mbak. Ustazah, saya mau mengakikahkan anak saya, tapi sama ayahnya belum. Saya sama ayahnya belum. Saya sama ayahnya itu tugas orang tuanya. Tugas anaknya tetap Mbak, tapi nggak wajib ya mengakikahkan anak. Sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Bulbul dan teman-teman lainnya ya. Ustazah, ngelek ya. Kalau sujud syukur bacanya kayak tadi aja. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah ya. Ustazah, iya, kalau ada tanda sejadah, zikirnya yang tadi. Sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu, panjang teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti aku buatkan videonya ya. Ustazah, habis wudhu nggak sengaja megang tangan suami. Pegang aja lagi. Nggak. Bersentuhan wudhu setelah berwudhu itu ulama berbeda pendapat. Ada yang Imam Syafi'i mengatakan batal ya. Iya. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, Ustazah, iya. Sujud sawi 1 kali sujud 1 kali baca. Kan kenyataannya dia 2 kali sujud. Ya berarti 2 kali baca. Oke. Sujud syukur 1 kali boleh aja. Nggak jadi masalah ya. Siap ya. Ustazah, madu kurma. Iya. Boleh ya. Iya. Ustazah, iya. Apakah mandi junub dengan baca basmalah saja? Di luar WC sah nggak junubnya? Baca niat Mbak. Niatnya ada ya. Niatnya ada yaitu sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Saya pernah dengar akikahkan anak itu wajib. Sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib saat usia 7, 14 dan 21 hari. Setelah itu sunnah biasa. Ya, kalau yang wajib pun bagi yang mampu saja, tapi hukum asalnya sunnah muakkad ya. Wah, kalau wajib berdosa semua yang ndak akikahkan anak ya. Ustazah, iya, saya sholat selalu lupa di rakaat kedua baca tahiyat awal. Gimana Ustazah? Ke depan jangan lupa lagi ya Mbak. Ustazah, kalau sudah wudhu bersentuhan dengan anak bujang tidak batal ya. Dengan anak bujang tidak batal ya teman-teman ya. Oke, sikat gigi gimana setelah azan subuh, gimana maksudnya? Ustazah, habis sholat wajib apakah wajib membaca Al-Fatihah untuk diri kita? Tidak wajib, sunnah. Al-Fatihah itu sunnah ya teman-teman ya. Tidak wajib ya. Al-Fatihah itu status hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke status wajib ya teman-teman ya. Ustazah, ya siap madu akasia. Oke. Ustazah, iya. GERD sembuh ya.